Sony kali ini menghadirkan penerus dari Xperia One Mark III, yaitu Xperia One Mark IV. Kita menyebutnya Mark IV aja ya mungkin ya, karena agak susah sih penyebutannya, ada mark-marknya gitu ya. Jadi kita nyebutnya Mark IV aja. Nah, apa saja perbedaan Mark IV ini dibanding Xperia sebelumnya? Mari kita bahas. Nah, dari segi desainnya ini mirip-mirip aja ya sama Mark III ya. Jadi Mark IV ini masih identik dengan Mark III dengan desain mengkotak, dan dimensinya juga hampir sama karena ukuran layarnya juga sama. Nah, bagian yang beda ini mungkin dari beratnya ini agak ringan, karena harusnya ini sih lebih berat ya. Karena baterainya ini udah meningkat jadi 5000, yang sebelumnya itu 4500. Jadi meningkatnya 500 mAh ya. Lalu ada perbedaan lagi di proteksi layar depan dan back cover belakang. Yang sebelumnya cuman dapat Gorilla Glass 6 dan belakangnya baru Gorilla Glass Victus. Yang ini depan dan belakang pakainya Gorilla Glass Victus. Nice. Lalu kemudian dari chipsetnya ya, tentu saja karena yang sebelumnya masih Snapdragon 888. Nah, sekarang pakai Snapdragon 8 Gen 1. Udah pastilah kalau Sony itu flagshipnya menggunakan Snapdragon yang paling terbaru. Nah, bagian yang paling buat perhatian bagi teh antusias ya, bagi fans boy Xperia mungkin, itu di kameranya. Walaupun setupnya hampir mirip-mirip juga. Dia ada triple 12 megapiksel kamera belakang. Yang dua ini menggunakan OIS, yaitu di kamera utama sama kamera telefotonya. Nah, yang berbeda ini di telefotonya. Kenapa berbeda? Karena yang lama itu dia pakainya fixed focal length ya. Jadi kita nggak bisa ubah-ubah zoomnya. Untuk kayak di kamera DSLR gitu kan, kita bisa ubah tuh lewat lensanya, bisa digeser-geser gitu kan, bisa diputar-putar. Itu kan bisa menentukan focal length-nya. Nah, kalau di Mark III itu masih punya dua focal length aja, di 70 sampai 105. Nah, bukan sampai sih, jadi di 70 mm sama 105. Kalau di zoomnya itu kita 3 kali, nah itu optical zoom. Cuman kalau 3,5 atau 3, berapa, nah itu pakainya digital zoom. Jadi dia nggak bisa pakai optical zoom semua, karena itu namanya fixed focal length ya. Nah, kalau di Mark IV ini teknologi baru sih untuk smartphone ya. Mungkin teknologi ini untuk kedepannya bakal dipakai brand-brand lain. Ya, variable focal length ya. Variable focal length ini bisa zoom secara optikal, walaupun zoomnya sedikit-sedikit, kayak misalnya di 85 mm ke 95 mm, atau di 4 kali zoom atau 4,5. Nah, itu semuanya optikal sampai dengan 5 kali zoom ya. Dan di focal length-nya itu sampai 125 mm. Nah, ini kayak udah di lensa-lensa kamera beneran, kayak di mirrorless atau di DSLR mungkin ya. Jangan mirrorless lah, kalau mirrorless kita belum bisa sampai segitu, karena kan mirrorless tahulah sendiri ada full frame dan lain-lain. Nah, kalau di DSLR mungkin bisa lah. Sony ini mengimbangi ya, karena di beritanya juga petinggi Sony katanya kedepannya Sony Xperia ini akan mengalahkan DSLR. Nah, kayak seperti fitur ini variable focal length, kalau seperti ini mungkin kita bisa mengira kalau itu bakal mengalahkan DSLR. Kalau mirrorless kan juga akan semakin berkembang teknologinya. Kalau DSLR mungkin kayaknya lebih ke teknologi hardware-nya. Nah, kamera depannya ini sudah 12 megapiksel dan sudah mendukung 4K 30 fps. Oh ya guys, untuk tadi yang 12 megapiksel lensa belakang, 3 lensa belakangnya itu bisa merekam 4K 120 fps dengan HDR ya. Ini baru pertama kali juga sih di dunia smartphone. Kayaknya Sony ini dia cuma pamer aja ya, bukan untuk biar laku di pasaran gitu, bukan sih. Tapi dia mungkin lebih ke pamer aja, nanti brand-brand lain akan membeli
teknologi yang dia punya. Selama ini juga kan brand-brand lain juga beli lensa, membeli teknologi kamera lah, membeli sensor lah, itu dari Sony ya. Apalagi kalau bisa variable focal length, dan itu pun tipis ya guys, nggak yang besar gitu, nggak kecil. Jadi ini teknologi yang cukup bagus ya untuk dunia smartphone kedepannya ya. Kalau dulu memang ada sih untuk yang variable focal length kayak di Samsung, K-Zoom, S3 Zoom atau apa, terus ada Asus ya. Nah pokoknya ada lah. Tapi sekarang teknologi itu dibuat sekecil itu ya guys. Ini luar biasa untuk Sony Xperia Mark IV ini ya. Ini kalau kedepannya dipakai brand-brand lain sih mantep banget. Sony bisa menjual teknologi ini. Nah lalu apalagi yang baru dari Mark IV ini ya. Jadi Mark IV ini ada fitur Music Pro. Nah kalau sebelumnya di Mark III itu nggak ada Music Pro, aplikasi yang Pro itu ada di Fotografi Pro, Videografi Pro. Nah sekarang ada Music Pro. Ini wah peningkatan yang ngeri juga nih Sony. Secara Sony memang udah dewanya lah istilahnya di dunia elektronik ya guys, multimedia lah khususnya. Kalau untuk layar juga oke, karena dia udah punya TV Bravia. Dunia game konsol ada PlayStation. Di dunia fotografi dan videografi dia ada Sony Alpha dan Sony Cybershot dan lain-lain ya. Terus di dunia musik juga punya dulu itu Walkman, kalau kalian masih ingat Walkman. Banyak lah pokoknya. Nah kalau sekarang mau dijadikan satu genggaman ya guys, istilahnya beberapa teknologi itu kayak memang mungkin sih kalau Sony mau membuat teknologi yang berbeda-beda istilahnya ya. Teknologi di beberapa lini dijadikan satu, mungkin kayak gitu ya, di satu genggaman, yaitu di Sony Xperia Mark IV dan kelanjutannya juga, dan selanjutnya karena petinggi Sony ini juga bilangnya untuk 3 tahun ke depan sih. Jadi bukan yang sekarang ini udah mengalahkan, bukan. Jadi ini awal untuk 3 tahun ke depan akan mengalahkan DSLR. Apakah 3 tahun juga akan mengalahkan perangkat lain kayak tadi ya? Tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau untuk profesional ya. Mungkin untuk sesimpelnya, karena mungkin untuk aktivitas mobile lebih cepatnya bisa sih menggantikan itu. Tapi pastinya untuk profesional ada alat lagi di dalam rekaman dan lain-lain lah. Jadi untuk satu momen ya guys, satu momen ini kan susah dicari. Nah mungkin Xperia ini gunanya untuk itu, untuk kelanjutannya bisa diolah di dalam perangkat lain. Nah mungkin sampai ini aja ya guys pembahasan kali ini. Mungkin kalau kalian suka konten-konten seperti ini, kita akan buat selanjutnya. Dan silahkan komen guys, like kalau suka dengan video ini. Oke, salam gadget.